Orang seperti harus diterapi. Pemerintah kita harus mengambil sebuah langkah, semua mereka disatukan di sebuah tempat, di sebuah pulau, yang kemudian mereka diterapi. Kalau Allah mau binasakan, biarin aja. Habis gimana? Masa dia mau masuk tengah-tengah kita? Nggak boleh. Kenapa terlalu tegas Ustaz? Ya hukum Allah begitu, nggak boleh. Anda lebih baik ditegasi sekarang daripada Anda meninggal. Dia demi Allah Anda akan masuk ke neraka. Mana lebih pilih? Ingat, kalau seorang pencuri dikeroyokin oleh massa, masih bentuk kasih sayangnya Allah pada dia tuh. Kenapa? Karena kalau dia tidak dikeroyoki pada saat itu, tidak berhenti mencuri dan akan lebih berat masuk neraka, lebih berat neraka. Lebih baik sekarang dikeroyokin supaya dia taubat. Maka sekarang Anda ditegasin orang-orang seperti ini supaya berhenti. Ya, berhenti, nanti di ujungnya bahaya neraka nih, siksaan yang berat gitu. Jadi nggak boleh. Ini harus diselesaikan penyakit, ya. Tidak boleh sama sekali untuk didukung. Ingat tadi sabda Nabi SAW, mereka malah dikeluarkan dari Madinah sampai mereka sudah sembuh baru boleh bergabung dengan kaum muslimin. Jadi bapak ibu tidak boleh berteman, tidak boleh interaksi sama mereka, nggak boleh sama sekali. Penyakit itu. Oh tetap saya tetap jantan nggak apa-apa. Saya itu cuma teman saya, nggak bisa. Nggak bisa. Lama-lama Anda jadi seperti dia nanti. Di dekat rumah saya ada masjid yang sedang dibangun di mana lantai dasar dijadikan aula dan lantai 2 dijadikan masjid. Bolehkah memberikan sumbangan untuk masjid itu? Boleh saja. Nggak masalah. Ya. Sebab kalau masjidnya penuh bisa dipakai aulanya kan? Kalau misalnya Jumat membeludak bisa dipakai. Bagian dari masjid. Nggak ada masalah. Dan memang di zaman Nabi SAW masjid itu multifungsi. Masjid itu multifungsi, ya. Jadi ada masjid yang di zaman Nabi SAW masjid dipakai untuk menikahkan sahabat, mengutus pasukan, ya, majelis ilmu, sholat 5 waktu, dipakai itu semuanya, menjamu tamu, ya. Kakak Ana mempunyai anak laki-laki yang sudah menikah dan tinggal bersama beliau, tapi anak laki-lakinya suka memarahi ibunya. Jika mantu perempuannya dinasehatin, anak laki-laki tidak terima. Sekarang kakak anak tinggal bersama anak. Mohon nasihatnya Ustaz. Tentu anak itu harus dinasehatin. Dan harus dilihat juga, kita harus adil ya. Siapa yang salah diluruskan, siapa yang benar didukung, gitu kan? Harus begitu. Lihat kakak anda ini salah atau enggak gitu. Memang sebenarnya paling ideal dalam rumah tangga tidak bersatu. Jangan bersatu rumah tangga, gitu kan? Bapak ibu di sini kalau sudah punya anak laki-laki, sudah menikah, jangan dipaksain. Ibu jangan bilang tetap kau tinggal serumah sama ibu ya, jangan. Karena ibu punya selera, anak mantunya ibu punya selera. Nggak boleh disatuin memang. Biarin anak ibu kontrak, nggak apa-apa. Kita bantu kontrakannya iya, kunjungin sesekali iya. Kalau mereka punya masalah dibahasakan dan butuh jawaban, kita bantu. Tapi ibu jangan masuk ke rumahnya anaknya ibu kemudian masuk ke dapur, kok begini nih piringnya kok warna ini, kok masaknya ini aja buat anak saya dan ini bukan urusan ibu. Jangan. Kecuali anaknya ibu mengeluh minta nasihat, baru nasihatin anak mantunya. Jangan dicampurin. Itu dulu dilihat ya. Lihat permasalahannya apa. Karena saya temukan banyak kasus rumah tangga begini, antara mertua sama anak mantu ribut terus nih. Karena memang masing-masing punya keinginan. Maka lebih aman kalau rumah masing-masing ya. Kalau ibu ini memang ternyata menasehatin anak mantunya benar, dia benar. Cuma suaminya ini berat saja, nggak mau kalau istrinya dinasehatin, ya anak laki-laki itu dinasehatin. Dia nggak boleh durhaka sama ibunya. Tidak boleh mendahulukan istri dari ibu. Mustahil, haram dalam agama. Nggak boleh. Harus ibu lebih dulu baru istri. Sampai ulama mengatakan kalau ada seorang laki-laki yang ingin naik di mobil, ibunya sama istrinya mau naik, lalu dia suruh ibunya dulu di belakang, istrinya di depan, dia sudah durhaka. Kalau ada anak laki-laki mau keluar sama istri dan ibunya, lalu dia anak laki-laki ini suruh ibunya di kursi belakang dan istrinya di depan, dia sudah durhaka. Nggak boleh. Kecuali ibunya minta, sudah ibu di belakang aja nak, boleh. Jadi ibu-ibu di sini juga harus mengalah memang dengan mertua, nggak bisa enggak. Mengalah itu pahala. Harus kita dukung suami kita bakti dengan orang tuanya. Dalam buku Rasulullah SAW berkisah tentang surga neraka, banyak dikisahkan oleh para sahabat Nabi yang mendengar sabda Nabi SAW yang kebanyakan menceritakan tentang laki-laki, antara lain akan diberikan kekuatan 100 laki-laki untuk 1 orang laki-laki. Masing-masing laki-laki akan diberikan 2 orang bidadari, di mana bidadari mendampingi di sampingnya, samping bahunya dan 1 lagi di kakinya. Pertanyaan, bagaimana dengan wanitanya? Apakah akan dipertemukan antara pasangan suami istri di dunia? Ini bahasan tentang surga nanti ya. Akan ada bahasanya tentunya. Memang di surga
ya akan ada bahasan, kita bahas masalah itu. Setiap penghuni surga laki-laki itu akan memiliki 2 orang pasangan. Itu sudah hukum Allah nanti di akhirat, gitu kan? Dan itu tidak ada lagi urusan seperti di dunia kita terbawa ego, perasaan, tidak ada. Memang di surga poligami, memang sudah begitu. Hukumnya begitu. Nah, tinggal hukumnya kalau ada wanita yang tidak sempat menikah di dunia, tidak punya suami, gadis tua meninggal, maka dia akan menikah dengan salah satu penghuni surga, gitu kan? Kalau ya ada wanita yang cerai sama suaminya, kemudian dia nikah sama laki-laki lain, dia akan ikut dengan laki-laki atau suami terakhirnya, gitu kan? Dan nanti di surga sudah nggak ada lagi kayak di dunia, mungkin ada perasaan, oh dia nikah sama orang lain nih, udah nggak ada lagi, perasaan sudah hilang. Semua orang hatinya akan seperti Ayyub alaihissalam. Dalam hadis dikatakan, ya Nabi penghuni surga akan seperti Adam alaihissalam kalau laki-lakinya, gitu kan, tingginya, kemudian perempuannya seperti Hawa, dan wajah mereka seperti Yusuf serta hati mereka seperti Ayyub. Artinya Allah akan berikan kelebihan-kelebihan fisik, gitu. Nah, kelebihan wanita dunia, mereka kalau beriman, mereka akan jadi pemimpin wanita di surga. Pemimpin wanita di surga. Kata Nabi SAW dalam hadis, nanti kita pelajari di dalam surga itu sebenarnya ya. Nanti akan ada penghuni surga duduk, saking berubahnya istrinya menjadi wanita yang sangat luar biasa sempurna, datang ke sebelahnya di surga, di istana, lalu dia kaget, dia mengatakan, siapa kamu nih? Dia mengatakan, saya adalah istrimu. Sudah berubah, gitu kan? Jadi sudah tidak ada lagi kulit hitam, nggak ada lagi cacat tubuh, ya, nggak ada lagi pendek postur tubuh, udah nggak ada semua ini, gitu kan? Semuanya akan satu model, ya, dengan kelebihan fisik yang luar biasa. Kata Nabi SAW, kalau penghuni surga itu wanita dari yang beriman di dunia, dia masuk surga, dia akan jadi pemimpin bidadari, ya, bidadari jadi pelayannya dia. Maka kalau dia turun di dunia, maka niscaya cahayanya akan menerangi antara timur dan barat. Serta kata Nabi SAW, kalau kain yang ditaruh di rambutnya dihembaskan satu hembasan di muka bumi ini, maka akan tercium seluruh wanginya. Dan banyak bahasan berhubungan dengan masalah itu, banyak bahasan. Tentu kalau orang cuma baca 1-2 buah hadis, dia akan salah faham. Tapi nanti di dalam masalah surga saya akan panjang lebar jelaskan masalah itu. Jadi insya Allah akan ada bahasanya nanti. Mengenai akikah anak yang belum diakikahkan, ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan, pendapat pertama mengatakan sudah gugur kalau sudah lewat hari ke-7, ini pendapat. Pendapat yang lain mengatakan boleh diakikahkan kapan saja. Termasuk kalau orang tuanya tidak sempat akikah, dia akikahkan dirinya sendiri. Ini pendapat-pendapat ulama. Tapi semuanya punya dalil insya Allah. Tapi paling tidak ada hadis memang yang berbunyi, semua anak yang baru lahir tergadai dengan akikahnya. Inilah yang membuat pendapat kedua mengatakan tetap harus akikah. Kalau dia sudah mampu, dia boleh akikah. Bagaimana pandangan Islam tentang atau dalam ilmu syar'i ketika anak memiliki organisasi sosial yang di dalamnya bercampur ikhwan dan akhwat? Asal tidak ada masalah, yayasan, sekolah, ada ikhwah, ada akhwat, sama taklim begini ada ikhwah, akhwat, tidak ada masalah. Yang penting ada hukum syar'i yang membatasinya. Tidak boleh laki-laki dan perempuan sebelah-sebelahan meja misalnya, ya gitu. Atau interaksinya selalu terjadi hal-hal yang bisa membawa pada pelanggaran agama. Ada ikhtilat namanya, bercampur baur, ini jangan. Atau ada khalwat, enggak, memang terpisah gitu kan. Pesantren di sebelah sini pesantren putri sama guru-guru perempuannya, ada pembatas tembok, ini putranya di sini misal. Atau yayasan memang ada khusus untuk seksi akhwat-akhwatnya, kegiatannya ada sendiri, ditutup dengan hijab, ada pintunya, kan ada masalah. Tapi kalau bercampur baur maka jangan, ya. Allahu a'lam, itu yang saya tahu, lebih baik jangan. Bagaimana sebenarnya ada pengantar jenazah? Saya sering mengalami iringan mayit menjadi alasan untuk melanggar peraturan lalu lintas dan bersikap kasar kepada pengguna jalan lain. Ini nggak boleh nih, nggak boleh ini, haram dalam agama ini. Sengaja ada sampai mukul mobilnya orang, maksain orang, nggak boleh. Minta jalan silahkan, minta jalan, dikasih jalan ya sudah. Kalau enggak. Jadi nggak ada sesuatu yang mendesak untuk itu. Sunnah Nabi SAW adalah menyegerakan, menyegerakan pemakaman, itu betul. Tapi menyegerakan ini bukan berarti mengganggu orang lain, bukan mengganggu orang lain. Gitu. Makanya lebih baik jenazah itu disolatin di masjid yang dekat dengan kuburan, sehingga tidak mengganggu, gitu kan? Itu lebih baik.
Jadi jangan sholatnya terlalu jauh sehingga dimakamkan juga terlalu jauh. Carilah masjid terdekat dengan kuburan itu yang bisa memang lebih mudah mengantar jenazah tadi. Jadi tidak boleh ini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Dulu saya pernah berjanji pada Allah Azza wa Jal, dan sekarang saya jadi tahu bahwa saya terancam mati sebagai pendusta. Bagaimana cara taubatnya, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala menerima taubat semua hamba. Tinggalkan dosa itu, sesali dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Insya Allah akan dimaafkan. Allah maha menerima taubat hamba-hambanya. Bagaimana hukumnya masjid dijadikan tempat pemasangan tower untuk telepon seluler? Karena kita tahu bahwa telepon itu alat untuk komunikasi, dari komunikasi yang baik sampai kepada yang ghibah. Tentu saja lebih baik jangan, ya. Kalau di luar masjid mungkin lebih tidak ada masalah. Itu lebih baik lebih amannya jangan, karena masjid memang lebih baik tidak bercampur dengan urusan duniawi ini. Gitu. Jangan ada urusannya di situ. Kalaupun misalnya kayak tadi ada aula karena ada acara perkawinan bagian daripada syariat, gitu kan? Nggak ada masalah. Lebih baik amannya jangan. Walaupun ada masukan buat masjid ya, jadi jangan cuma dipikirin ada duit yang masuk. Masjid nggak butuh itu kok, gitu kan? Masjid insya Allah ada penyumbangnya. Orang kalau sholat Jumat kayak di Indonesia ada celengan yang menerima sumbangan, itu insya Allah akan ada. Apa yang harus dilakukan jika ciri-ciri orang munafik itu ada pada di diri kita atau pasangan kita? Tentu harus ditinggalkan. Sudah tahu, tinggalkan. Jangan dibiarkan, karena itu penyakit, ya. Itu penyakit. Perbuatan dosa itu seperti penyakit dalam tubuh. Kalau kita biarkan, tidak diobati, maka dia akan menyebar kemana-mana, menjadi penyebab kerusakan organ yang lain. Kan itu. Orang yang biasakan dusta atau ingkar janji atau khianat amanah, dan dia biarkan, itu akan mengganggu semua yang lainnya nanti kemana-mana, maka akan berbahaya buat dia. Mendengar dari ciri-ciri isi neraka sebagai wanita begitu dekat sekali dengannya, lalu apa saja yang harus saya lakukan sebagai muslim atau istri yang baik yang sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan sunnah Nabi SAW? Itulah tadi jawabannya di pertanyaan ibu sendiri yang terakhir. Ibu harus patuh kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kerjakan. Suami disuruh bakti. Suami adalah boneka tanda kutip yang Allah titipin. Ini suamimu ya. Layani dia, penuhi kebutuhannya, masak buat dia, didik anaknya. Karena saya, karena Allah maksudnya. Karena Allah mengatakan, maka saya akan berikan pahala. Kerjakan karena Allah, jangan karena suami. Karena kalau karena suami kita nanti jadi ada saatnya kita jengkel, ada masalah, nanti kita tidak jalan kewajiban. Sama bapak-bapak juga begitu. Istri ini tanda kutip boneka Allah, ini istrimu ya, berikan nafkah dari hasil keringatmu, naungin dia, lindungi dia, didik dia, karena saya akan berikan pahala, kata Allah SWT. Jadi harusnya begitu. Jadi jadikan pasangan, anak-anak juga adalah amanah dari Allah, didik mereka ikhlas karena Allah, Allah akan kasih pahala. Orang tua kita bakti karena Allah, kita bersedekah, berinteraksi sama orang, apa saja karena Allah SWT. Berada di rel agama itu sudah benar, dan ikuti Allah dan Rasulnya, itu saja yang Anda lakukan, insya Allah akan aman. Dan sabar sedikit meninggal dunia, lakukan ketaatan, jangan pernah terpengaruh dengan cacian orang, hinaan orang, kamu alimnya, kamu begini, biarin aja dia ngomong, nggak masalah, gitu kan? Jadi istiqomah aja di agama Allah. Apa betul sholat fajar itu sholat mohon rezeki, atau boleh untuk memohon yang lain? Kapan dikerjakan? Tidak ada hubungannya. Kalau hadis menjelaskan 2 rakaat sunnah fajr antara azan dan iqamah subuh adalah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hanya itu konsepnya, gitu kan? Apakah dia nanti mendatangkan rezeki? Allahu a'lam. Saya tidak pernah temukan dalilnya. Bagaimana cara Rasulullah SAW mendoakan kedua orang tuanya mengacu pada riwayat bahwa ayah ibu Rasulullah ada di neraka? Tentu saja orang tua yang kafir tidak didoakan, gitu kan? Dan itu penyampaian baginda Nabi SAW kepada kita, riwayat Imam Muslim. Kalau ayah dan ibu beliau di neraka, dan ada nabi sebelum beliau memang sudah begitu. Nabi Ibrahim, kakek kesekiannya Nabi Muhammad SAW, ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir. Di atasnya lagi kakeknya Nabi Nuh, istri dan anaknya, gitu kan, dalam keadaan kafir. Itu sudah ada sunnatullah. Tentu saja kalau dalam keadaan kafir ada riwayat-riwayat yang menjelaskan tidak akan diterima oleh mereka riwayat tersebut. Sebagaimana riwayat tentang ibu beliau. Ya, dalam riwayat Imam Muslim pernah Nabi SAW menziarahi kuburan Aminah ibu beliau di Rabwah, wilayah dekat Mekah. Kemudian beliau menangis terisak-isak. Kata Umar, ya Rasulullah, kami belum pernah lihat anda menangis seperti ini kecuali di Uhud pada saat paman anda Hamzah terbunuh. Kata Nabi SAW, ini kuburan ibu saya wahai Umar. Saya memohon kepada Allah untuk menziarahinya, saya diizinkan. Saya mohon kepada Allah untuk ya beristighfar, memohon ampun, saya tidak diizinkan.
Nggak boleh lagi memang mendoakan orang mati. Dan itu Nabi SAW tidak mendoakan, tidak beristighfar. Gitu ya. Allahu alam, itu hukum syar'i kita. Dan ini sama sekali tidak menurunkan ya derajat Nabi Muhammad SAW. Jangan salah faham. Jangan anggap Nabi SAW kalau begitu berarti derajatnya terendah, masa orang tuanya kafir. Itu kuasa Allah, bukan campur tangan kita. Bapak Ibu saya sarankan sibukkan diri dengan diri Anda sendiri, perbanyak amal soleh. Jangan selalu protes apa yang Allah sudah turunkan sebagai hukum, bukan wewenang kita masuk ke situ. Kan itu. Jadi nggak usah. Kalau kita mau protes banyak diprotes tuh. Kenapa Allah buat siang sama malam? Kenapa nggak malam saja? Kenapa Allah buat laki-laki dan perempuan? Kenapa nggak ada jenis kelamin yang lain? Itu haknya Allah sebagai pencipta. Kita nggak boleh masuk memprotes sampai ke situ ya. Jadi sibukkan diri dengan apa yang diperintahkan, tinggal yang dilarang, insya Allah sudah aman. Kalau kita baca Al-Quran setelah satu surah ke surah yang lain, harus baca basmalah atau langsung saja? Baca basmalah. Kalau memang dalam surah itu ada basmalahnya. Kecuali kalau tidak ada basmalah, seperti kasus pindah dari Al-Anfal ke At-Taubah, nggak ada basmalah, ya sudah tidak usah baca basmalah. Apa betul untuk sholat subuh, maghrib dan isya untuk wanita yang sholatnya di rumah suara agak dikeraskan? Tentu saja, jahar. Sholat jahar ya. Sholatnya kalau subuh, maghrib dan isya memang sholat jahar namanya. Jahar itu ngerasin suara. Tapi sebatas ibu sendiri yang dengar, bukan keras-kerasin gitu kan. Nah, itu yang dilakukan. Kalau kita mengerjakan sholat jamak, bagaimana dengan sholat sunnahnya? Apakah setelah mengerjakan maghrib langsung sholat sunnah, baru kita sholat isya? Tentu saja tidak. Kalau sudah jamak qasar musafir, tidak ada lagi sholat sunnah, gugur sholat sunnahnya. Nabi SAW kalau musafir, tidak lagi mengerjakan sholat qabliyah atau ba'diyah, sholat wajib. Yang beliau tidak tinggalkan itu adalah sunnatul fajr saja. Sunnatul fajr antara azan dan iqamah subuh itu yang beliau tidak tinggalkan walaupun musafir. Kemudian sholat malam, tahajud dan witir, serta sholat duha. Selain daripada ini, beliau SAW sudah tidak mengerjakannya. Bagaimana seorang anak dapat membantu orang tuanya di akhirat nanti? Perbanyak amal yang telah Nabi SAW anjurkan. Kata Nabi SAW dalam hadis, kalau anak Anda meninggal dunia, terputus amalnya kecuali dari 3 sumber. Sedekah jariyah, setiap ada sumbangan-sumbangan sosial, ibu dan bapak libatkan, niatkan dalam hati buat orang tuanya, nggak usah sebut namanya. Masukkan di kotak amal, ini buat orang tua saya, dalam hati niatin, Allah sudah tahu, gitu kan. Sumbang Al-Quran buat para penghafal Quran, gitu kan. Kemudian bisa juga ilmu bermanfaat dari beliau disebarkan, dan juga selalu doakan, ya Allah ampuni kedua orang tua saya, ya Allah rahmati, ya Allah jadikan kuburannya taman dari taman surga. Dan juga ada yang terakhir adalah boleh haji dan umrah buat kerabat kita yang sudah meninggal dunia. Kalau kita tidak menghadiri acara maulid, tahlil ataupun perayaan lainnya, tapi kita dapat kiriman makanannya, bagaimana hukumnya? Bolehkah kita terima atau kita makan? Saran saya diberikan kepada orang lain yang tidak tahu, dari mana sumbernya makanan itu, seperti fakir miskin di depan rumah dan seterusnya. Itu jauh lebih aman. Apakah wanita dalam keadaan ihram tidak boleh melihatkan auratnya sama wanita seperti kaki atau rambut? Boleh saja. Sama wanita boleh, nggak ada masalah. Makanya pada saat tahallul mencukur rambut, boleh wanita mencukur rambut temannya. Kalau jemaah saya biasa saya katakan ke ibu-ibu, silakan saling mencukur tahallul rambutnya. Kalau bapak-bapak ikut saya ke tempat cukurnya, memang harus dari seluruh penjuru kepala gitu. Mencium hajar aswad sunnah, apakah bisa haram kalau wanita berdesakan rinciannya? Jawabannya iya. Ulama mengatakan bisa jadi haram kalau dipaksakan, nggak boleh. Karena sunnah. Ingat, ada hadis Bukhari menjelaskan Nabi Muhammad SAW di zaman beliau ya, di zaman beliau masih kosong tawaf, bisa cium hajar aswad kapan saja. Beliau pernah tawaf di atas unta dan tidak cium hajar aswad, berikan isyarat dengan tangan di atas untanya. Berarti bukan kewajiban, itu sunnah. Apalagi sekarang, kalau sekarang saya selalu larang jemaah saya, karena sudah jadi fitnah. Orang siku-sikuan, orang pukul-pukulan, untuk apa nih? Gitu kan? Lebih baik jangan, berikan isyarat dengan tangan, selesai. Kalau memang ada kemudahan, alhamdulillah. Terutama ibu-ibu jangan, sudah secara mutlak sekarang jangan. Kecuali ada peraturan nanti diterapkan oleh kerajaan Saudi yang bisa rapi, ada antri, segala itu lain. Tapi kalau enggak, maka nggak bisa. Saya kemarin sempat bicara sama salah satu teman saya di Saudi. Saya bilang kenapa nggak dibuatin tempat antri, ada tempat antri dan masuk, polisi jaga di tempat masuk, jaga di tempat keluar. Dari mulai Hijr Ismail itu melengkung. Jadi orang kan cuma sebentar, cium keluar. Itu jadi tidak desak-desakan kayak sekarang gitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa jadi masukan karena beliau sering berbicara dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Mau tanya di luar tema, dari tadi luar tema semua. Cuma 1-2 yang enggak gitu.
Kan sedekah terbaik harus diberikan kepada keluarga terdekat atau saudara kita. Nah, saya sudah memberikan ke saudara tetapi ibu saya tidak terima. Karena saya juga bersedekah ke orang lain di luar keluarga. Jadi sikap saya bagaimana Ustaz? Tetap sedekah ke keluarga, juga tetangga, tapi ibu saya tidak membolehkan. Akhirnya kalau ibu saya tanya, saya bohong. Sebenarnya berikan tanpa memberitahukan kepada ibu. Dan kita juga harus tahu dulu kenapa ibu anda nolak nih. Apa sebabnya? Kalau ibu anda nolak karena dia merasa dia lebih berhak, maka harus ibu didahulukan. Mungkin masih ada hajatnya ya. Karena pernah terjadi di dalam hadis Bukhari, pernah ada sahabat laki-laki kaya dia, tapi ada salah satu anaknya miskin, sudah berumah tangga anaknya ini. Lalu sahabat ini bawa duit, kasih ke tangannya orang miskin di depan masjid Nabi. Anaknya datang ngambil uang itu dari tangannya orang miskin. Ayahnya marah, kenapa kau ambil? Dia bilang, saya lebih pantas ayah. Saya sampai nggak punya makanan hari ini, kenapa? Anda bantu dia, nggak bantu saya gitu. Ayahnya lapor ke Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berkata kepada si ayah, kau telah dapat sesuai dengan niatmu. Niat sedekah sudah kau dapatkan. Lalu dikatakan kepada anak, kau berhak menikmati itu. Hakmu itu ambil uang. Berarti memang di sini orang yang terdekat lebih pantas dibantu, gitu kan? Dan ingat, bantuan itu jauh lebih besar pahalanya kalau terfokus menyelesaikan masalah. Misal, saya punya zakat mal 10 juta rupiah. Ada 10 orang tetangga yang miskin, ya? Ada 4 orang di antara mereka punya utang 2,5 juta, masing-masing 10 juta. Mana lebih baik saya bagi masing-masing 1 juta, tapi masalah mereka belum selesai, atau saya fokus 4 orang selesai 4 orang masalahnya, yang 4 orang selesai masalahnya, itu lebih afdal. Karena clear, dia sudah selesai dari masalah pada saat itu. Lebih baik daripada kita pecah-pecah zakat di sini 10 ribu, atau 100 ribu. Lebih baik 1 orang terlilit utang, lunas utangnya, bebas hidupnya. Itu lebih afdal kata ulama. Jadi di sini kita lihat masalahnya, ibu anda kenapa nolak nih? Mungkin dia rasa dia lebih perlu, kan gitu. Tapi kalau misalnya memang hajat ibu sudah terpenuhi, maka anda usah bicara sama ibu, kan gitu. Kalau ditanya apakah kau bantu lagi tetangga, ya secukupnya. Untuk apa bantu gini, ya sudah nggak usah bantah, gitu kan? Nggak usah dibantah, diam saja, gitu kan? Dan lain kali lakukan, nggak usah diberitahukan. Dan memang sama orang tua pun lebih baik kita tidak menceritakan. Allahu a'lam.